Oke, oke. Iya. Hmm. Halo Ibu, selamat datang. Iya, Ibu. Makasih, Ibu. Terima kasih. Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat, baik, Ibu. Iya, Ibu. Kelihatannya kegiatan hari ini Ibu tambah segar. Alhamdulillah ya, nah Ibu eh, di sini kita sedikit memberikan pertanyaan buat Ibu terkait dengan permasalahan-permasalahan kita yang kita sudah hadapi di sekolah ini. Lalu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, eh, ada yang saya harapkan dari percakapan ini bisa untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Masalah yang saya hadapi itu tentang anak yang murid saya yang malas untuk ke sekolah. Hmm, iya, Ibu. Eh, anak zaman sekarang ya, semua sekolah pasti punya permasalahan-permasalahan yang ada. Bagaimana? Kalau seperti itu, kalau menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu menghadapi suasana atau permasalahan tersebut? Ya, dalam menghadapi situasi seperti itu, masalah seperti itu, perasaannya ya kecewa, eee, merasa kedatangan saya sebagai seorang guru untuk mengajar mereka itu merasa tidak dihargai dengan ketidakhadiran mereka. Walaupun Hmm, sudah berulang kali diberitahukan untuk rajin masuk kelas, rajin mengikuti pembelajaran, tapi tetap saja ada saja yang tidak masuk sekolah, tidak mengikuti pembelajaran. Jadi perasaannya kecewa, Ibu. hmm, iya, iya, tentunya kita sebagai guru itu sangat merasa kecewa ya. Lalu kira-kira harapan dari ibu seperti apa ke depannya gitu, Bu? Kalau misalnya murid tersebut selalu masuk ke sekolah itu malas. Harapan-harapan Ibu ke depannya seperti bagaimana, Ibu? Ya, harapan saya agar mereka tidak lagi malas ke sekolah, punya kerinduan untuk datang di sekolah, mau untuk dari pribadi mereka sendiri, Iya. dari motivasi dalam diri mereka sendiri untuk datang ke sekolah tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming. Itu harapan saya, Bu. Iya, tentunya harapan kita sesama guru itu yang terbaiklah untuk murid kita. Terus bagaimana apa yang Ibu ubah dari perilaku mereka tersebut, dari murid-murid tersebut sangat malas sekolah? Ya, eh, yang berusaha saya rubah itu saya lakukan tindakan mungkin dengan melakukan pembelajaran yang menarik untuk mereka ataupun melakukan pendekatan persuasif lebih mendalam dengan mereka, menanyakan alasan mereka kenapa tidak datang ke sekolah, malas untuk mengikuti pembelajaran. Dari situ saya berusaha untuk memahami mereka, Ibu. Tentunya ya Bu, kalau bagi kita sebagai guru itu untuk salah satunya untuk merubah murid tersebut untuk masuk sekolah dengan rajin terkait dengan pembelajaran kita juga ya.
yang menyenangkan, berarti murid juga dia semakin rajin ke sekolah. Terus gini Iya, Bu. Bu, apa kira-kira saja faktor yang menyebabkan murid tersebut untuk malas datang ke sekolah? Em, Kalau menurut dari hasil yang saya amati lewat murid-murid saya, Ibu, faktor-faktor yang membuat mereka malas ke sekolah itu yang pertama dari faktor keluarga sendiri. Eh, ada yang tidak masuk sekolah karena membantu orang tua untuk eh, mencari nafkah, misalnya pergi ke hutan untuk mencari hasil kebun, ataupun ada Hmm, yang pergi membantu orang tua ke pantai, ke laut untuk menjadi nelayan, atau ada juga yang membantu orang tua untuk menjaga adik-adiknya. Tapi ada juga yang eh, iya. main-main, sukanya main, tidak mau pergi ke sekolah. Ada yang hanya mau duduk-duduk saja di rumah. Itu beberapa faktor Ibu yang membuat mereka malas yang saya amati. Hmm, iya. Oke. Kalau menurut Ibu, apakah Ibu mengetahui bagaimana kondisi mereka itu di rumah sehingga bisa mempengaruhi mereka sekolah Ibu? Bagaimana Ibu bisa diulang pertanyaannya? Iya, bagaimana kondisi murid Ibu tersebut di di kondisi rumahnya bagaimana Ibu? Apakah Ibu mengetahui tentang hal itu? Iya, eh, untuk langsung melakukan pendekatan dengan orang tua itu belum sama sekali, Bu. Hanya dari pengamatan luar, dari Hmm. eh, diskusi dengan anak-anak, ataupun saya melihat keadaan di lingkungan seperti itu. Tapi untuk melihat jauh ke dalam rumah ataupun kondisi rumah maupun orang tua itu belum saya lakukan, Bu. Hmm, iya, Ibu. Dia, apa rencana yang Ibu lakukan untuk membantu murid sehingga jadi lebih rajin ke sekolah itu rencana Ibu seperti apa? Ya, iya, Gimana rencana Ibu? iya, rencana aksi saya agar siswa tersebut tidak Apa rencananya seperti mm, iya, iya, Ibu. Rencana aksi saya agar siswa tidak malas datang ke sekolah itu dengan yang belum saya lakukan, yaitu mengunjungi rumah mereka, mendatangi em, orang tua mereka, menanyakan kesulitan atau hambatan-hambatan apa yang mm, membuat mereka itu malas untuk ke sekolah. Itu salah satu rencana yang mau saya lakukan agar mereka bisa rajin datang ke sekolah. Jadi rencana rencana saya seperti itu, melalui pendekatan dengan orang tua dulu, kunjungan ke rumah. iya, iya ya tentunya Ibu harus kunjungi ke rumah mereka agar bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana murid tersebut dia malas-malas ke sekolah gitu. Kemudian Ibu ada pertanyaan lagi, komitmen apa yang akan Ibu buat menjalankan rencana tersebut? Apakah komitmen dengan orang tua atau murid yang Ibu lakukan nanti? Ya, eh, mungkin komitmen-komitmen untuk membuat mereka lebih untuk membuat murid lebih bertanggung jawab dengan kehadiran mereka di sekolah. Mungkin komitmen-komitmen yang
Saya lakukan itu bisa dengan membuat surat pernyataan. Siswa atau murid itu dia menulis surat pernyataan yang ditandatangani oleh dirinya sendiri dan diketahui oleh orang tua supaya tidak mengulangi lagi hal yang sama, yaitu malas ke sekolah. Dan itu diketahui oleh saya. Kemudian mungkin komitmen untuk di kelas agar memberikan sanksi yang tegas lewat kesepakatan kelas agar murid yang malas ke sekolah mereka bisa mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Kemudian komitmen dari saya sendiri itu saya berusaha untuk membuat pembelajaran saya itu menarik untuk murid agar mereka tidak bosan, agar mereka senang untuk datang ke kelas dan mereka punya keinginan, kerinduan untuk mengikuti pembelajaran yang saya bawakan. Jadi saya menanamkan rasa senang dulu, rasa cinta dulu untuk datang ke sekolah. Bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman untuk mereka. Ya, mungkin itu saja Ibu. Baik Ibu, mungkin Ibu silahkan dingin dulu, baru kita lanjut. Iya Ibu. Iya. Kita santai saja Ibu sambil kita berdiskusi ini. Oke, lanjut Ibu. Lalu kira-kira rencana Ibu akan memulai pelaksanaan rencana tersebut kira-kira kapan ya Ibu? Pelaksanaannya ya dilakukan secepatnya Ibu. Mungkin besok segera dilakukan atau menunggu selesai akreditasi sekolah dulu baru dilakukan. Iya, iya ya Ibu, tentunya kita semua pada Dewan Guru sibuk ya untuk mempersiapkan kegiatan akreditasi ini. Iya. Kemudian yang menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini itu bagaimana menurut Ibu kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini Ibu, pertemuan singkat? Ya, mungkin kesimpulan dari diskusi hari ini yang dari pertanyaan yang sudah Ibu ajukan membuka pemahaman saya dan ternyata solusinya dapat saya temukan dari diskusi ini. Mungkin solusinya, kesimpulannya dan solusinya melakukan pendekatan dengan murid, dengan siswa, kemudian melakukan pendekatan persuasif dengan orang tua, mengunjungi rumah anak-anak yang malas ke sekolah, kemudian saya juga berusaha untuk mengoreksi, melakukan refleksi pembelajaran yang saya lakukan agar pembelajaran yang saya berikan itu menumbuhkan rasa semangat, rasa ingin untuk siswa, murid itu datang untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian mungkin yang paling baik, kesimpulan yang paling saya dapat dari diskusi ini itu saya berusaha untuk menumbuhkan dari motivasi dalam diri siswa itu untuk pentingnya datang ke sekolah,
pentingnya pendidikan untuk mereka. Jadi motivasi yang datang dari dalam diri itu apapun yang terjadi itu mereka tetap akan pergi ke sekolah. Mungkin itu saja Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita sudah mau berbagi dan semoga kita dapat bertemu kembali untuk bisa mengulangi lagi permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan di sekolah. Baik, terima kasih Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih Ibu untuk coachingnya, diskusinya di hari ini yang sangat membantu saya. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Oke, mantap Ibu. Untuk topiknya tentang literasi. Ini literasi bagaimana Ibu? Literasi maksudnya literasi di anak-anak yang rendah dalam hal membaca kah? Iya, Iya. baca gitu. Iya. Oke Bu, bisa mulai? Kurang adanya minat baca bisa Ibu. Ya. Oke. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Muna. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu? Capek mungkin dari pagi sampai siang di sekolah terus dengan segala kegiatan akreditasi. Iya. Iya Ibu. Ya, begitulah tentunya bisa merasa capek tapi dengan membersamai teman-teman maka tambah semangat lagi. Ya, untuk hari Ibu. ini Bu. Ya, semangat Ibu, tetap semangat. Siap Ibu. Ya, jadi tujuan pertemuan kita di hari ini untuk membahas apa itu Ibu, topik yang Ibu ambil itu tentang apa? Literasi Ibu. Oh, literasi di kelas di sekolah ya? Iya. Ya. Iya. Maksudnya di sekolah itu literasinya seperti apa? Literasi anak-anak murid di sekolah itu seperti apa, Bu? Iya, Bu. Di sekolah ini, Bu, untuk pembelajaran saya itu seperti biasanya sebelum saya mulai pembelajaran itu, saya dan anak-anak membaca literasi sebelum 5 menit baru memulai pembelajaran. Tetapi ada beberapa murid itu, saya sebagai guru ingin memperhatikan mereka, bahkan beberapa orang tersebut kurang ini bacanya gitu Ibu. Hal itu saya dapatkan di dalam kelas ketika pembelajaran. Oh, jadi murid ya kita pasti dalam pembelajaran ada menemukan murid yang lemah dalam pembelajaran, yang Ibu temukan lemah dalam literasi ya Ibu. Berarti kegiatan di sekolah juga bagus ya Bu, 15 menit sebelum pembelajaran dilakukan baca atau literasi. Oke, lalu pada saat Ibu mengetahui hal tersebut, bagaimana perasaan Ibu saat melihat anak atau murid yang tersebut belum atau masih rendah dalam literasi, dalam membaca? Iya.
Iya, kalau menurut saya, ya apa yang saya rasakan terkait dengan kelemahan murid tersebut, saya tentunya merasa saya masih kurang untuk saya membimbing mereka lagi kembali. Oleh karena itu, mungkin lewat pertemuan ini saya ingin mencarikan solusi untuk murid tersebut bisa membaca lancar seperti teman-teman yang lainnya. Ada dampaknya juga seperti teman-teman yang lain suka mengejek, si A tidak tahu membaca, si A bacanya masih terlambat. Oleh karena itu saya bisa, semoga dari pertemuan ini saya bisa mendapatkan solusi dari coaching ini, Bu, seperti itu. Iya, iya pasti, perasaan kita saat melihat anak itu kita ingin membantu, kita ingin membuat, anak murid tersebut supaya bisa membaca, karena kekurangannya itu menjadi celah untuk nanti dia diganggu atau dibully oleh teman-temannya. Ya kita sebagai guru berusaha untuk memberikan yang terbaik ya untuk murid kita, kemudian Ibu mau mengharapkan apa dari murid tersebut, murid yang lemah dalam literasi ini? Apa yang mau Ibu harapkan dari dia? Iya, harapan saya tentunya mereka itu ingin belajar, kemudian bisa memperhatikan lagi waktu-waktu belajar di rumah, kemudian harapan saya untuk orang tuanya itu sangat memperhatikan eh, waktu belajarnya di rumah juga, karena tidak selamanya saya sebagai guru mengingatkan di rumah, tetapi lebih waktu terpanjang itu di rumah. Oleh karena itu harapan saya untuk muridnya selalu memperhatikan waktu belajarnya, kemudian rajin-rajin untuk membaca di rumah, kemudian di sekolah juga melalui buku-buku komik atau buku-buku pelajaran, buku-buku yang bisa merangsang tuh bisa meminat bacaannya lebih tinggi lagi. Mungkin usulan saya ke sekolah mungkin bisa membuat buku-buku yang lebih lucu atau buku-buku mewarnai apa sih supaya bisa murid tersebut dia bisa terpancing untuk bisa apa bisa semangat untuk membaca seperti itu. Iya, Seperti itu, Ibu. iya kita mengharapkan supaya anak-anak itu mereka punya minat baca lebih banyak Baca lagi. Iya, betul Ibu. bacanya banyak. Iya. Apa yang ingin Ibu rubah dari perilaku siswa itu? Siswa yang lemah dalam literasi itu. Iya, iya. Untuk saya ingin merubah dengan keadaan tersebut, saya akan bisa membuat seperti buku-buku, membuat pojok baca di dalam kelas. Bisa saya uh, bekerja sama atau kolaborasi juga dengan guru bahasa Indonesia nantinya untuk membuat pojok-pojok baca maupun di dalam ruang kelas atau di lingkungan sekolah gitu, agar mereka dapat menyenangkan untuk membaca, kemudian mereka tertarik untuk bisa minat bacanya lebih tinggi lagi. Iya. Iya betul Ibu. Kita butuh kerjasama ya Ibu dengan rekan guru yang lain supaya literasi anak itu bertambah. Tidak mungkin kita berusaha sendiri, tapi butuh kerjasama dari rekan guru yang lain. Oke Ibu. Kemudian Iya. eh, faktor-faktor apa saja Ibu yang eh, menyebabkan anak-anak itu mereka lemah dalam literasi? Iya, baik Ibu. Mungkin salah satu faktor kita sesuaikan dengan kodrat zaman ya Ibu. Untuk sekarang ini mungkin mereka lebih fokus ke HP untuk permainan game. Selalu dengan gamesnya, makanya tidak tidak ada waktu untuk mereka membaca, kemudian
bergadang, kemudian waktu ke sekolah mereka sudah malas untuk membaca lagi terkait dengan agenda literasi, mungkin sampai di sekolah sudah ngantuk sehingga mereka sudah tidak ada minat untuk membaca buku atau literasi gitu. Jadi faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi, salah satunya juga mungkin faktor lingkungan. Karena kalau faktor lingkungan tersebut bisa mempengaruhi ketika murid tersebut dia bergaul dengan orang yang malas baca, tentunya si A juga ikut seperti itu, selalu bermain bola sampai malamnya capek Iya, tidur, tidak mau berusaha untuk membaca lagi. Mungkin seperti beberapa faktor yang pengaruhnya. iya, iya, faktor-faktor itu juga saya rasakan nih, Bu. Anak-anak sekarang mereka lebih ke mereka menggunakan HP bukan untuk membaca, tapi untuk bermain game. Kemudian waktu mereka itu lebih banyak untuk bermain daripada untuk belajar. Ya. Kemudian eh, rencana aksi. Apa rencana aksi yang eh, apa yang dapat Ibu lakukan untuk mendorong siswa itu untuk meningkatkan literasi literasi murid tersebut? Iya, baik Ibu, rencana aksi saya ke depannya setelah ini saya akan mengajak murid tersebut secara individu, kemudian mengajak siswa tersebut dengan cara sendirinya dulu, kemudian saya bina, dan selanjutnya saya akan mengajak teman guru bahasa Indonesia sama-sama untuk melakukan sesuatu. Untuk pribadi saya itu sebelumnya saya merancang pembelajaran saya dulu tentang pembelajaran yang menyenangkan, kemudian tugas-tugas yang bisa untuk meminat murid tersebut untuk bisa terpancing untuk membaca. Kemudian rencana selanjutnya saya akan bisa mendatangi orang tuanya, kemudian saya berdiskusi sehingga saya meminta untuk orang tua tersebut memperhatikan lagi waktu-waktu belajar anaknya di rumah. Karena tidak mungkin saya mendapatkan sebuah keberhasilan ini tidak jalan sendiri-sendirinya, Bu. Saya Ya, membutuhkan teman atau orang tua untuk kerjasama seperti itu, Bu. iya. Eh, iya, kita tidak bisa berjalan sendiri ya, butuh kerjasama baik dari guru maupun dari orang tua. Bagaimana Ibu Iya. bisa berkomunikasi yang efektif dengan orang tua untuk menyadarkan orang tua tentang pentingnya membaca, pentingnya literasi di rumah, bukan hanya di sekolah. Iya. Insya Allah saya mendekatkan dengan orang tuanya di rumah sama-sama untuk bekerja sama. Saya mengingatkan kembali kepada orang tuanya untuk dapat membeli buku anaknya atau dengan bisa mengontrol anaknya walaupun dengan mereka memegang HP, tetapi HP itu bisa meningkatkan literasinya untuk membaca lagi. Kemudian saya akan menyumbangkan kepada orang tuanya mempersiapkan buku-buku baca yang bisa menarik perhatian anak itu supaya dia bisa membaca lebih semangat lagi. Mungkin Ya, seperti itu, Bu. iya Ibu. Kalau itu kolaborasi dengan orang tua ya Ibu. Kalau mungkin rencana Ibu untuk berkolaborasi dengan rekan guru, misalnya tadi dengan guru bahasa Indonesia, itu seperti apa Ibu rencana Ibu untuk Iya, meningkatkan literasi dengan rekan sesama guru? iya. Rencananya untuk
dengan guru tersebut. Insya Allah setelah ini kami sedang melakukan kerjasama antara guru, khususnya lebih guru bahasa Indonesia ya Bu, karena sama-sama untuk membuat pojok-pojok baca atau buku-buku mini dengan alasan atau dengan gambaran-gambaran yang sesuai. Saya akan menanyakan kepada murid apakah pembelajaran yang anak tersebut minat. Kemudian saya akan mungkin dengan stiker-stiker membaca yang lebih menarik supaya anak tersebut dapat memikir untuk bisa semangat belajar lagi atau semangat membaca itu. Iya, iya Ibu. Baik sekali Ibu. Kemudian rencana Ibu untuk mendorong rekan guru dalam berkolaborasi ini seperti apa? Iya, rencananya setelah seminggu, karena masing-masing punya kesibukan ya Bu, jadi setelah pembelajaran masing-masing selesai, saya akan mendekatkan guru tersebut untuk menyampaikan kolaborasi ini yang bisa untuk membangun minat murid tersebut untuk bisa membaca yang lancar, terus sering-sering untuk bisa mengikuti kegiatan literasi dengan pagi hari setiap sebelum pembelajaran. Kemudian ketika saya akan mengkomitmen dengan guru tersebut, ketika saya tidak ada, berarti guru tersebut bisa mendekatkan lagi untuk murid-murid tersebut. Sebaliknya juga seperti itu, Bu. Oh iya Ibu. Kemudian kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Meningkatkan literasi dengan rekan guru, literasi murid dengan rekan guru, kapan akan dilaksanakan Ibu? Halo Ibu, Ibu Muna bisa dengar? Ibu bisa. Iya, suaranya terputus Bu. Bisa mengulangi lagi pertanyaannya Bu? Iya, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Halo? Ya Ibu, halo Ibu, bisa dengar suaranya? Iya. Rencananya setelah Iya, jadi rencananya setelah kegiatan akreditasi ini kami akan sudah bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia tersebut. Ya, mungkin dari seminggu lah kita akan sudah mulai melakukan kerjasama tersebut. Mulai kegiatan melakukan aksi untuk dengan teman rekan sejawat agar bisa bekerja sama berbagai macam aksi yang kami lakukan. Dalam hal ini bisa menyiapkan pojok literasi atau membaca seperti itu Ibu. Target seminggu. Dalam seminggu lagi kami akan melaksanakannya. Ya, kalau rencana untuk kolaborasi dengan orang tua murid sendiri itu kapan akan Ibu laksanakan? Iya, kalau untuk rencananya dengan orang tua, setelah dengan rekan sejawat, kami mendiskusikan, saya tidak lama-lama lagi, saya akan langsung mengajak orang tuanya rencana terlepas dari rekan sejawat, mungkin paling lambat
3 hari atau 2 hari saya sudah bisa untuk mengajak orang tuanya. Gitu. Ya, ya semakin cepat semakin baik ya Ibu. Kemudian bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari rencana Ibu ini, keberhasilan untuk meningkatkan literasi dari murid-murid ini? Halo Ibu. Untuk keberhasilannya saya menargetkan paling lama. Ya, halo Ibu. Iya. Iya, rencana target saya untuk murid tersebut sudah bisa mulai untuk berliterasi itu dalam seminggu. Saya akan menjalankannya. Setelah itu 2 atau 3 hari saya akan mengecek kembali apakah ada perubahan atau belum dari penargetan atau agenda kami yang saya sudah lakukan dengan kolaborasi dengan guru maupun orang tuanya. Ya. Oke Ibu, terima kasih Ibu untuk jawaban yang begitu baik yang sudah Ibu berikan dari permasalahan Ibu tentang literasi siswa yang menurun, literasi siswa yang lemah. Ibu sudah bisa menemukan jawabannya sendiri, Ibu. Semoga rencana yang akan Ibu lakukan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Ya. Amin. Ya, Ibu. Mungkin kita bisa menutup coaching kita di sore hari ini dan Ibu melanjutkan aktivitas Ibu di saat ini. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum, salam untuk guru-guru, dan terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Waalaikumsalam Ibu, sehat selalu ya. Amin. Dadah. Halo Ibu, yang keluar dulu. Pas. Beta tadi yang Ibu tanya-tanya tuh. Iya, kepala paling sakit. Ibu, sabar, beta stop rekam dong. Beta stop rekam dong. Stop recording. Terus mati.